potensi BIB itu saya melihat PKB 2B yang punya potensi bisa menjadi pertambangan terbesar di Indonesia sesuai dengan visi dan misinya ya. Halo rekan tambang, jumpa lagi bersama saya Arira di Teladan Indobara Podcast, cerita keselamatan dan kesehatan PT Borneo Indobara. Pertambangan merupakan salah satu industri yang paling kompleks, di mana keterpaduan antara pekerjaan dari hulu ke hilir merupakan seperti mata rantai yang jika ingin berjalan dengan lancar, perlu adanya integrasi dan monitoring. Sekarang pertanyaannya, bagaimana batu bara yang ada di perut bumi bisa sampai ke tangan konsumen? Mungkin nanti kita akan bahas dalam podcast kali ini dengan tema peran sistem monitoring terintegrasi untuk mewujudkan cold chain management yang efisien dan aman. Maka dari itu, pada podcast kali ini kita sudah mengundang khusus Kepala Divisi CLR atau Cold Logistic and Maintenance. Siapa beliau? Langsung saja kita sambut Bapak Mufti Ali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat datang di Teladan Indobara. Bapak gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah seharian penuh meeting, Ya, tapi tetap semangat. Mantap Pak. Mungkin nih Pak bisa cerita sedikit secara singkat bagaimana Pak Mufti Ali dulu bisa masuk di dunia pertambangan Pak? Oke, baik. Tahun 2005 saya pertama selesai kuliah itu sempat masuk ke Surveyor Indonesia ya di Jakarta dan dikirim ke Kalimantan Selatan untuk memulai perusahaan yang berkecimpung di dunia batubara. Waktu itu namanya SCCI ya. Dari situ saya 3 tahun di dunia surveyor. Salah satu kliennya adalah PT Borneo Indobara. Okay. Waktu itu pot manajernya kalau nggak salah Pak Idam ya. Itu karena kami sering berkomunikasi sehingga kami waktu itu ditawarkan untuk berjoin di PT BIB ya. Oke. 2008 saya join di PT Borneo Indobara, waktu itu kantornya masih di Sungai Danau. Produksinya masih 1 juta lah awal saya masuk itu. Di awal karir saya tahun 2028 sampai tahun 2011 saya bekerja hampir 90% di laut. Saya tidak pernah ke darat, jarang sekali ya, sehingga saya tidak banyak mengenal orang-orang BIB itu karena banyak bekerjanya di kapal ya, jadi standby di vessel, mengatur transitmen. Memang saat itu vesselnya tidak banyak seperti saat ini, tetapi memang tantangannya waktu itu adalah di Satui, transitnya itu lewat alur Satui namanya ya, jadi tongkang ketika keluar dari jeti itu tidak bisa langsung ke laut seperti di Bunati sekarang, tapi harus melalui alur gitu ya. Dan itu menunggu air pasang surut sehingga tantangannya tongkangnya kandas, nabrak rumah penduduk. Jadi memang cukup produksinya kecil tapi tantangannya luar biasa. Kita memang sering standby di alur di perkampungan itu ya untuk melancarkan. Itu salah satu bagaimana tantangan. Produksinya kecil, tetapi memang karena situasi alamnya harus melewatin alur, luar biasa menguras tenaga. Jadi kinerja waktu itu kami sudah dididik, kalau orang bekerja waktu itu di BIB setengah 8, setengah 6 pulang, kami itu sudah memberikan lebih gitu ya. Mulai dari situ ada dididik jam 9 malam, karena memang menyesuaikan ketika di alur kandas, kita tidak bisa kemana-mana, harus pastikan tongkang keluar sampai selesai. Dan itu di era saya sampai tahun 2011 benar-benar semua mengalami itu gitu ya. Itu tantangan sampai perjalanan saya tahun 2011 saya menjadi section head, mulai saya di darat. Mengenal orang-orang BIB, baru mengenal saya, baru berkomunikasi, baru bertemu teman-teman departemen lain. Itu seharusnya baru bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Baru tahun 2015 saya sudah acting port depot ya. Waktu itu zamannya Bu Retno. Saya mendapat tantangan cukup berat waktu itu. Karena batu bara harganya cukup turun drastis. Karyawan pot itu cukup banyak, sehingga waktu itu saya ditantang
di saat acting saya ada kebijakan dari manajemen lay off teman-teman. Pot cukup banyak waktu itu, ada 100 lebih orang, sehingga harus diefisienkan menjadi kurang lebih sekitar 40 orang. Produksi naik, orangnya dikurangin, bagaimana bisa survive? Itu cukup menantang bagi saya. Alhamdulillah bisa saya lewatin, walaupun orangnya sedikit tapi tetap efektif, produksinya tercapai sampai akhirnya berganti ke tahun 2017 manajemen baru ya. Tentunya produksi kita waktu itu yang tadinya cuma di bawah 10 juta udah naik ke 17 juta tahun 2017 sampai sekarang di 46,8 ya terakhir, dan saat ini di tahun ini kita ke 51,4. Tentunya itu tidak bisa dicapai dengan cara instan ya, penuh tantangan, penuh tahapan dan liku-liku, tapi alhamdulillah saya menikmati semua proses. Karena saya mulai dari awal, mulai dari nol sampai BIB besar seperti ini, saya menikmatin setiap proses itu. Karena kalau enggak, seperti banyak teman-teman saya yang lain ya mencari pekerjaan yang lain. Karena mungkin dari mereka sudah cukup saya di sini. Padahal potensi BIB itu saya melihat PKB 2B yang punya potensi bisa menjadi pertambangan terbesar di Indonesia sesuai dengan visi dan misinya ya. Itu sih Mbak Arira. Oke, menarik Pak. Berarti Bapak tuh join di tahun 2008. Tahun Kalau 2008. dihitung sampai sekarang hampir 16 sampai 17 tahun lah ya Pak. Sekarang udah jalan hampir 18 tahun ya. 18. 18 Masih tahun. ingat nggak Pak dulu pertama kali datang di BIB tuh kesan pertamanya seperti apa Pak? Kesan saya waktu datang tuh BIB tuh emang bukan siapa-siapa, kecil perusahaannya saya ngeliat. Tapi ini PKB 2B tapi produksinya kok kecil ya. Kalau kita bandingkan dengan tetangga sebelah Arutmin, orang melihatnya pasti wah Arutmin wah. Tapi saya melihat BIB waktu itu karena saya join itu udah diakuisisi Sinarmas ya. Saya melihat Sinarmasnya di situ. Ini adalah perusahaan besar. Saya bertekad waktu itu saya pengen mengembangkan sejauh apa Sinarmas. Saya pikir dengan manajemen yang profesional di Sinarmas ini tentunya BIB akan menjadi perusahaan yang besar, dan saya tidak salah untuk itu karena komitmen profesionalisme jajaran BOD BIB waktu itu sudah mulai terlihat gitu ya, bagaimana agresivitas untuk meningkatkan BIB menjadi perusahaan yang besar, menjadikan perusahaan tambang nomor 1 di Indonesia. Itu menjadi saya termotivasi ya, saya harus bisa adaptif dengan BIB walaupun nanti ada perubahan manajemen, dan itu salah satu tantangan bagaimana kita bisa survive dan memajukan BIB ke depan. Sebuah mimpi yang memang terwujud ya Pak. Sekarang BIB sangat besar dan merupakan bagian dari perusahaan tambang ya terbesar di dunia, terbesar di Indonesia gitu Pak. Dan saya menjadi bagian sejarah. Itu salah satu kebanggaan pribadi bagi saya gitu. Mungkin saya sekarang juga penasaran ya Pak, sempat tadi saya menyinggung terkait cold chain management. Sebenarnya cold chain management itu apa sih Pak, dan divisi Pak Mufti Ali CLR ini cakupan yang dimonitoring atau dikerjakan nih sampai sejauh mana gitu Pak? Sebelum apa itu cold chain ini sebenarnya menarik karena tahun 2017 waktu itu saya ditunjuk oleh CEO BIB Pak Utoro ya sebagai cold chain koordinator dan CPP plan operation di BIB Departemen Head ya. Jadi ada cold chain koordinator. Jadi memang tugas saya mengkonsolidasi rantai logistik dari hulu, mulai dari pit, ROM, hauling, port sampai dengan transshipment dan marketing ya. Itu sudah menjadi pekerjaan saya, berkomunikasi dengan all departemen waktu itu ya. Nah, di tahun 2019 COVID ya, waktu itu historinya saya bertemu dengan tim-tim dari Digitech gitu ya. Kebetulan tugas seorang cold chain itu mereport setiap hari
kegiatan, update aktivitas mulai dari pit, berapa hasil penambangannya, berapa haulingnya, berapa bargingnya, dikapalkan kemana. Setiap hari saya harus mereport itu ke CEO, ke COO, juga ke BU head ya. Jadi saya harus mereport itu. Di dalam perjalanannya saya ketemu dengan Bang Jerry, tim Digitek ya, komunikasi. Saya punya mimpi waktu itu, Bang Jer, saya harus mereport ini, tentu kesalahannya akan banyak gitu ya. Ada ide nggak? Nah dari situ muncul, oke, Mas, nanti ini sepertinya kalau di digitalisasi semua rangkaian ini sepertinya akan memudahkan, tetapi untuk mewujudkan ini sepertinya butuh waktu lama. Karena setiap mulai dari pit itu harus digitalisasi dulu, harga terkoneksi sehingga menjadi satu kesatuan report yang memang terintegrasi dengan real time ya. Itu goalnya. Oke. Waktu itu dimulai dari cold chain manajemen ya, CCM ya, dalam perjalanannya. Nah, terkait tadi apa sih ini cold chain management ini apa sih? Ini adalah satu tata kelola ya terkait rantai pasok suplai batu bara yang dimulai dari penambangannya, terus aktivitas di ROM, di hauling, dibawa ke port, transshipment sampai ke user ya. Jadi ini kontrol ini adalah salah satu tata kelola yang memang diharapkan menjadi suatu aktivitas yang bisa dikontrol melalui sistem nantinya yang melalui digitalisasi ya. Itu nantinya akan memberikan dampak yang memang secara waktu bisa tepat waktu, pengirimannya tidak ada delay, memastikan kualitas batu bara juga bisa cepat diketahui hasilnya dan segala macam, sehingga sistem cold chain yang sudah terintegrasi ini menjadikan operasi BIB yang begitu kompleks menjadi termonitoring dengan baik gitu ya. Nah itu salah satu apa itu cold chain, bagaimana sistem monitoringnya, dan itu saat ini sudah cukup advance ya di BIB ya, sehingga memang bisa dirasakan dampaknya oleh manajemen, oleh pengawas, karena semuanya terintegrate dengan baik. Mungkin itu Mbak Adira sementara dari cold chain sendiri ya. Nah, tadi menarik Pak Bapak jelaskan bahwa memang cold chain ini kan dari berbagai aspek yang harus dimonitoring. Nah, selama ini berjalannya bagaimana proses monitoring itu sendiri, jadi semua data ini bisa terintegrasi gitu Pak? Iya. Jadi memang kalau lihat sistem digitalisasi ya di tempat kita itu mulai dari ROM-nya. Kalau di tempat saya kan operasinya yang menjadi divisi saya itu adalah ROM, penimbangan, hauling, di portnya, transshipment ya. Itu semuanya udah digitalisasi. Mulai CCM-nya di ROM-nya sendiri sudah ada. Bagaimana aktivitas di ROM itu udah ada aplikasinya. Dilanjut di penimbangan udah WIM terintegrasi. Sekarang pakai UCAN ya. Jadi begitu ditimbang semuanya data langsung terintegrasi melalui dashboard. Begitu juga dengan hauling. Hauling itu punya sistem FMS sendiri ya, sehingga fleet management sistemnya itu sudah terkoneksi dengan baik. Alhamdulillah sekarang kita sudah yang terbaru ya, FMS 2.0, lebih advance dari yang pertama. Dilanjut di cold chain yang di pot ya, dimana di pot sendiri cukup banyak rigid ya, mulai dari crusher itu udah digitalisasi, bagaimana di BLC, termasuk setelah keluar dari pot melalui barging itu ada UC gitu ya, itu fleet manajemennya di laut. Semua terintegrasi dengan baik. Bagaimana cara mengontrol itu ada namanya CCR ya. Gedungnya di sebelah sini. Itu adalah ruang command center, ada pengawas yang memang mengkolaborasikan, menginlandkan semua dari digitalisasi itu menjadi satu bagian yang termonitoring dalam satu layar gitu ya. Semuanya bisa memonitor. Nggak hanya pengawas tapi
para jajaran top manajemen juga bisa mengontrol, melihat proses real time cold chain yang ada di PT BIB. Oke. Berarti udah nggak ada ya Pak sistem manual yang checker kayak gitu, pencatatan di yang manual pakai kertas, semuanya sudah pakai teknologi. Alhamdulillah per awal tahun 2025 semuanya sudah terdigitalisasi ya. Jadi memang mulai dari divisi kami dulu semuanya. Sekarang proses yang lagi berproses di PIT ya. PIT sama di marketing. Sementara yang di tempat kami sudah live semua. Sehingga begitu nanti PIT ini tinggal finishing touch saja. Begitu PIT nanti sudah selesai, setiap hari Mbak Arira ataupun siapapun langsung bisa melihat dashboardnya ya. Oke, jam 6 sore ini udah berapa sih holding kita saat ini? Dari PIT udah berapa? Itu langsung bisa dilihat. Cuacanya gimana nih? Langsung lihat di weather-nya bisa kelihatan. Cuaca update-nya seperti semua terintegrasi dengan dengan baik, mulai dari PIT sampai dengan saat ini ada kapal berapa? Kita bisa cek lihat. Ada berapa floating crane bisa dilihat. Ini memang impian kami ya, bisa terlaksana. Emang tidak mudah, tapi butuh waktu. Alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun 2025 ini semuanya bisa terrealisasi. Karena nanti setelah ini selesai masih ada step-step selanjutnya untuk bagaimana kita lebih advance lagi gitu ya. Itu sih semangatnya CEO kita tuh memang luar biasa. Bagaimana dengan mengimplementasikan digitalisasi di PT BIB ini. Oke, mungkin saya juga penasaran Pak. Banyak sekali tadi hal yang dicakup dari Departemen CLR ya. Teknologinya juga cukup banyak. Siapa saja sih Pak yang terlibat dalam pekerjaan cold chain management ini Pak? Iya, tentunya yang sangat terlibat langsung ya. Terlibat langsung adalah pengawas. Pengawas dia adalah ujung tombak kami, bagaimana dia bisa mengontrol digitalisasi ini berjalan dengan baik. Setelah pengawas ada operator. Operator ini adalah garda utama yang salah satu menjadi kunci kesuksesan khususnya di divisi kami ya, untuk hauling ya. Ini sangat potensial sekali, sehingga memang pemahaman terkait digitalisasi ini memang wajib diperoleh oleh teman-teman operator maupun pengawas ya, sehingga mereka secara kompetensinya, pengetahuannya tentang digitalisasi ini benar-benar paham dan bisa melaksanakan apa yang kami rencanakan. Karena kalau digitalisasi hanya pengawas tetapi operator tidak dilibatkan, ini akan ada gap. Nah, saat ini alhamdulillah training kita kolaborasi dengan tim HSE, dengan tim Digitech itu berjalan dengan baik, sehingga baik dari operator, dari pengawas semua sudah dibekali ya, karena mereka ini adalah ujung tombak terkait operasional BIB di lapangan ya. Ini harus kita jaga, dan memang alhamdulillah para pengawas kita, para operator kita sejauh ini sudah bisa mengikuti era digitalisasi di PT BIB. Oke, menarik Pak. Berarti yang menjadi core atau bagian terpenting dari berjalannya cold chain management ini ya operator gitu. Iya. Kemudian Pak, saya juga sering mendengar isu-isu yang sedang hangat terkait sustainable green mining atau juga ESG. Nah, itu perkembangan seperti apa yang sudah dilakukan BIB untuk menerapkan sustainable green mining itu Pak? Yes, ini menarik sekali Pak Rina. Menarik, karena apa? Kebetulan sustainable green mining ini dimulai di pot ya. Pot itu dulu menggunakan genset, sekarang udah diganti dengan elektrik ya, dari listrik semua. Itu jauh sebelum hingar-bingar EV ya. Pot itu sudah memulai ya, karena CEO kita dan CEO kita konsen dengan penurunan karbon. Pot sudah dielektrifikasi. Genset ada hanya sebagai backup. Dari pot lanjut ke office ya, office BIB juga udah dielektrifikasi, semuanya menggunakan listrik, sehingga di tahun 2024 awal itu masih sedikit
tentang ide penggunaan truk listrik, tapi kami waktu itu seiring dengan bergantinya penggantian unit dari 28 ton ke 40 ton, itu kami banyak mendapatkan inputan di situ ya. Di saat mengganti merek Hino ke merek-merek China yang 40 ton ini, kami banyak mendapatkan informasi terkait truk listrik di situ ya. Dan itu juga disambut baik oleh CEO kami. Pak. Dan CEO kami malah mengejar kami. Seharusnya kalian sudah menerapkan truk listrik dan udah harus di trial. Ya. Awal Januari tahun 2000, masih ingat saya, tim kami berangkat ke Sumatera karena di situ udah ada penerapan truk EV ya. Ya. Kami melakukan studi bareng dengan tim Digitech, dengan HSC, dengan tim project, semuanya berkolaborasi. Akhirnya alhamdulillah di akhir Oktober 2024 itu perdana ya, untuk kita mulai mengimplementasikan trial truk EV. Nah, ini kedepannya Mbak Arira, punya semangat dari CEO kami itu di tahun 2026 elektrifikasi sudah harus 25% mengurangi pemakaian fuel di area pertambangan PT BIB. Semuanya harus mulai memikirkan elektrifikasi di setiap mitra yang bekerja di BIB. Khususnya di hauling, kami sudah punya perencanaan. Di tahun ini kita akan kedatangan 2 unit di bulan Juli ya, dengan kapasitas baterai dengan 600 kWh lebih. Ya. Tentunya ini menjadi tonggak sejarah bagi kami, mendapatkan satu-satunya di Indonesia elektrik EV dengan kapasitas baterai yang cukup besar. Luar biasa, bangga Pak. Bangga. Harusnya ini operasinya bisa normal seperti konvensional. Ya. Sehingga manfaat yang didapat kepada mitra kami dulu ya, itu tentu cost-nya cukup efisien sekali. Cukup efisien. Memang kalau kita bandingkan harganya mungkin lebih mahal, tapi secara keseluruhan overall itu tetap savingnya cukup banyak. Di BIB-nya juga akan menerima manfaat, secara cost-nya juga nantinya bisa lebih murah gitu ya. Secara karbonnya juga, emisi karbonnya juga dapat, sehingga memang saya bersyukur di divisi saya ini bukan hanya merencanakan tapi udah mengimplementasikan terkait EV ini. Harapannya di tahun 2026 sudah ada 100 sampai 150 unit EV di truck hauling yang bisa diimplementasikan. Saat ini tim setelah mendapatkan arahan dari CEO sudah mulai menyiapkan charging station. Bagaimana charging itu bisa terintegrasi di sepanjang jalan hauling dan terintegrasi dengan OBU di FMS ya. Jadi nantinya begitu dia setelah ngecas, setelah operasional, dia harus ngecas di mana sudah otomatis. Dan itu adalah kabar baik ya, karena sudah ada vendor yang sudah mengerjakan itu. Harusnya terkait sustainable green mining ini saya yakin BIB akan leading. Ya, saya akan leading karena secara di mining juga sudah dimulai PPA, CK itu sudah siap semua di akhir tahun ini mengimplementasikan elektrifikasi di mining gitu ya. Saya tertarik sekali sih Pak. Nah, bagaimana, kan tadi sudah banyak inovasi-inovasi yang diterapkan di divisi CLR ini, mulai dari teknologi hingga juga EV atau electrical vehicle ya Pak. Nah, bagaimana mengintegrasikan aspek keselamatan pertambangan ini Pak pada perkembangan atau teknologi yang sudah dilakukan oleh divisi CLR gitu Pak? Oke. Terkait SMKP ini kan sebenarnya tujuannya adalah sistem manajemen keselamatan pertambangan ini meningkatkan kinerja keselamatan pertambangan ya, dengan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan juga perlindungan lingkungannya atau kerusakan lingkungan. Ini tentunya sejalan dengan apa yang sudah kami jalankan saat ini.
bagaimana sistem implementasi sistem monitoring yang terintegrasi ini bisa mendukung terkait ASMKP saat ini. Tentunya yang paling signifikan adalah pencegahan kecelakaan kerja ya. Bisa diketahui Mbak Arira, di hauling ini kalau kita melihat histori selalu menjadi penyumbang kecelakaan tertinggi ya. Puncaknya adalah tahun 2023 itu udah naik di 141 insiden. Ada fatality. Puncaknya adalah di bulan September tahun 2023. Itu adalah pukulan telak bagi kami. Sejak kejadian itu semua mata tertuju ke kami, bagaimana kami harus bertahan, bagaimana kami harus merubah semua yang ada ini melalui digitalisasi. Digitalisasi di sini kami kembangkan ya, FMS yang tadinya FMS 1 kita advance ke FMS 2.0, ada perkembangan IBS, manajemen juga mensupport sekali dengan adanya itu, sehingga memang dampaknya di tahun 2024 yang tadinya lonjak 141 insiden, bayangkan 141 insiden, setiap 2,5 hari pasti ada satu insiden ya. Begitu tahun 2024 kita masif digitalisasi, penerapan FMS 2.0 mulai berjalan penggantiannya, itu kita sudah mulai menurun nih di angka 96. Memang masih tinggi tapi sudah turun drastis 96. Dan saat ini di tahun 2025 ini alhamdulillah, khususnya di bulan April kemarin yang tadinya biasanya rata-rata insiden itu 10-15 insiden, ya itu udah di angka 2. Turun drastis. Nah, ini inline ya dengan tujuan SMKP itu sendiri, bagaimana mencegah kecelakaan kerja ini. Sistem digitalisasi yang terintegrasi ini memang udah memberikan dampak. Ini juga tidak terjadi begitu saja, semua pihak terlibat ya. Dari tim HSE-nya, dari tim Digitech-nya, dari tim project-nya, bagaimana program-program yang cukup masif, terutama dari ASE itu programnya masif sekali. Mulai program pilar itu banyak sekali, 31 program, bayangkan 31 program plus program Zero Harm 18 program. Itu benar-benar cukup kompleks, tapi mereka semangat. Itu menjadi nilai plusnya. Yang terbaru adalah standarisasi pengawas hauling ya. Mungkin baru udah dengar ya. Itu Pak, cukup bagus sekali, bagaimana peran pengawas kita skill up agar sesuai dengan standar gitu ya, sehingga memang dampaknya alhamdulillah perlahan tapi pasti insiden bisa kita kurangin. Mudah-mudahan harapan kami kedepannya bersama-sama tim HSE dan departemen yang lain, harapan kami bisa zero insiden di hauling ya. Mungkin bisa saya tarik benang merah Pak, bahwa teknologi yang sudah diterapkan oleh CLR ini bukan hanya tentang untuk menaikkan produktivitas dan juga berkaitan dengan produksi, tapi beberapa teknologi juga berfokus pada keselamatan, kayak tadi FMS 2.0, kemudian IBS, dan juga didukung dengan program-program untuk meningkatkan awareness terkait keselamatan. Saya penasaran juga nih Pak, bagaimana plan Pak Mufti Ali ke depan untuk pengembangan dari divisi CLR ini sendiri Kak? Ada hal yang ingin atau yang sedang direncanakan gitu Pak? Yes, pertama terkait digitalisasi, ada peran penting di balik digitalisasi itu sendiri, yaitu SDM-nya ya. Pertama SDM ya, bagaimana SDM itu bisa adaptif dengan kondisi digitalisasi yang sangat masif di PT Borneo Indobara, tentunya melalui pelatihan ya, pelibatan aktif, pemberdayaan serta insentif kinerja. Itu semua memang menjadi satu paket ya, menjadi bagian dari sistem yang produktif, aman, dan juga berkelanjutan. Terkait bagaimana rencana ke depan, tentunya kami dan semua division head dan yang lain selalu berpikir ke depan ya, sesuai dengan arahan CEO terakhir. Kita mungkin akan menerapkan
ke otomatisasi berbasis AI ya, Oke. termasuk machine learning, karena ini juga menjadikan konektivitas real time di lapangan, terus pemberdayaan pengguna lapangan ini juga benar-benar terintegrate saat ini. Ini lagi berproses ya Mbak Rira ya. Di hauling dan di port ini sekarang lagi ada project RPPJ. Bagaimana di obunya hauling itu nantinya dia akan tahu begitu ngisi di ROM, saya tujuannya kemana nih? Ya. Saya harus ke CP1, harus ke CP2, harus itu sudah ada programnya. Nah, itu udah otomatisasi tuh. Jadi nggak perlu lagi dia tanya ke operator ya, saya harus damping kemana, tapi sudah terkoneksi, ini udah berbasis AI dan machine learning, dan ini lagi berprogres nih. Begitu nanti dia sampai di pot, ada perubahan, di obunya tuh udah langsung otomatis. Nanti kamu akan tadinya ke CP1, dia dipindah ke CP2 atau CP3, karena machine learningnya bekerja tuh secara itu udah. Nah, ini integrasi ini memang kedepannya tentunya akan menjadi operasional BB menjadi lebih efektif dan efisien lagi di tengah ketegangan geopolitik global ya, Isu-isu perang ekonomi, dagang, kenaikan minyak, tentunya salah satu agar kita bisa survive adalah cost saving ya, cost saving. Tentunya melalui program digitalisasi ini, elektrifikasi itu menjadikan strategi yang kuat bagi BIB untuk bisa survive dengan cost yang efisien, tentunya dengan produksi yang besar, tapi dengan penurunan batu bara tentunya profitnya minimal tidak turun ya, dengan adanya program elektrifikasi, digitalisasi. Tentunya BIB tetap akan memberikan cost yang sangat-sangat kompetitif dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya. Ini adalah pesan CEO dan CEO kami. Tentunya kami apresiasi ya, karena cukup agresif dan kita akan leading di industri pertambangan, karena penerapan elektrifikasi, pengurangan emisi, cost saving dan lain sebagainya itu benar-benar bukan hanya slogan, tapi benar-benar BIB implementasikan dengan baik dan juga cermat ya. Menarik Pak. Mungkin kita akan sedikit bergeser ke pertanyaan yang bukan terkait masalah pekerjaan ya Pak. Kan tadi Bapak sudah bercerita bahwa perjalanan karir Pak Muthialu cukup panjang nih Pak. Nah, adakah pengalaman yang tidak terlupakan yang bisa menjadikan pembelajaran untuk rekan tambang semua yang sedang menonton podcast Pak? Dan apakah ada pesan juga untuk seluruh rekan tambang yang sedang menonton podcast ini Pak? Baik, tentunya kalau pesan dan kesan ada dua ya, ada yang baik, ada yang kurang baik. Pengalaman tahun 2023 September, insiden fatality di hauling itu menjadi pengalaman terburuk bagi saya. Pengalaman terburuk, mudah-mudahan ke depan tidak akan terulang kembali. Saya masih ingat jam 12 malam saya harus mengetok pintu kamarnya KTT memberitahukan langsung. Itu pengalaman terburuk saya, dan saya gak akan lupa dengan pengalaman itu. Tapi dengan support manajemen ya, perbaikan berkelanjutan, apa yang kita capai sampai sini, kita sudah di jalan yang benar. Harapannya kedepannya kami tidak ingin terjadi kembali terkait fatality ya. Manajemen sudah support segala teknologi dan segala macamnya, mulai dari operator siaga, training ya, semuanya dikasih semua sama manajemen. Tapi memang operator kita saat ini ada 3.200 orang ya, dari 10 mitra dengan 1.200 armada yang saat ini mungkin setelah dinaikkan ke 40 ton menjadi nanti akhirnya kira-kira 770 unit, itu masih cukup banyak. Bayangkan dari 3.000 operator, satu aja yang nakal, tetap akan ada insiden. Dengan ada training operator siaga itu tidak cukup ya, tidak cukup. Makanya ada tambahan AIBS ya, itu adalah filter yang terakhir. Mudah-mudahan
di akhir Mei ini semuanya unit sudah terinstall IBS. Harapannya training sudah diberikan, teknologi sudah, filtering terakhir sudah. Harapannya zero accident bisa kita wujudkan. Amin. Oke, terkait yang Positif. pengalaman yang positif adalah tahun 2024 adalah puncak produksi yang dicapai BIB adalah 46,8 juta ya. Itu secara hauling dan penambangan, tapi secara marketing kita sudah diangkat 47 juta, 3 ya. Cukup impresif, menjadi nomor 3 di Indonesia. Dan bagusnya lagi adalah no fatality, no demurrage. Itu adalah pencapaian yang membahagiakan. Tentunya ini akan menjadi semangat bagi rekan-rekan yang ada ya, bahwa BIB itu bisa. Karena apa? Secara kolaborasi timnya, saya mengenal BIB dari dulu itu orang-orangnya itu mudah sekali diajak kolaborasi, teamworknya kuat sekali. Mulai dari semua departemen divisi itu semangatnya sama. Untuk BIB itu tidak ada kata tidak, jam berapapun kolaborasi, teamwork itu selalu terjaga dengan baik. Dan mungkin pesan ya untuk seluruh generasi muda yang pengen berkarir di dunia pertambangan, ya dunia pertambangan ini bukan hanya menggali sumber daya alam ya, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga keselamatan, perlindungan lingkungan, dan juga keberlanjutan, serta bagaimana memberikan nilai tambah bagi bangsa ini. Untuk generasi muda tentunya dunia tambang ini banyak tantangan, tapi juga ada peluang di situ. Teknologi, digitalisasi, dan juga inovasi itu sudah menjadi bagian penting dalam operasional tambang. Dan saya yakin kalianlah kelak yang akan menggantikan posisi kami sekarang. Oleh karena itu, investasikan waktu untuk belajar, latih kepekaan terhadap lingkungan dan keselamatan kerja ya. Itu sangat penting sekali. Karena dengan membangun sikap profesional sejak dini, diharapkan akan menjadi pribadi yang adaptif, kolaboratif, dan juga berintegritas tinggi di dunia pertambangan. Saya yakin itu kalian pasti bisa. Oke, mantap. Itu tadi ya rekan tambang, pesan yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Pak Mufti Ali. Mungkin itu tadi ya percakapan kita, mungkin bisa nanti kita sambung di lain episode. Dan rekan tambang, itu tadi pembicaraan dan diskusi kita bersama Pak Mufti Ali. Mungkin akan kita cukupkan sampai sini. Sampai jumpa lagi di podcast atau episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.